Tidak ada yang lebih menenangkan daripada bekerja dengan seseorang yang bisa kita percaya. Tapi bagaimana jika orang yang selama ini kau percaya, ternyata tidak pernah hidup sejak awal? Rumah sakit adalah tempat di mana hidup dan mati bersentuhan, tempat di mana jiwa-jiwa datang dan pergi tanpa pamit. Tapi untuk Dokter Sinta, yang telah 2 dekade mengabdi sebagai dokter umum di sebuah rumah sakit daerah di Jawa Tengah, itu bukan sekadar metafora. Ia punya rekan kerja yang selalu ada saat dibutuhkan, tak pernah mengeluh, dan memiliki dedikasi tinggi. Namanya Dokter Melati. Semua pasien suka padanya, karena sikapnya yang lembut dan penuh empati. Tapi semakin lama, ada satu pertanyaan yang menggantung di benak Sinta. Mengapa tidak ada yang pernah melihat Melati makan? Kenapa tidak pernah ada yang menyapa Melati duluan? Kenapa semua shift malam yang sepi? Selalu ia yang jaga sendirian? Sinta tidak sadar bahwa pekerjaannya sebagai dokter akan membawanya ke pusaran dunia yang tak bisa dijelaskan oleh ilmu medis. Sebuah kisah yang akan mengoyak logika, menyayat hati, dan meninggalkan bekas di pikiran siapapun yang mendengarnya. Inilah kisah tentang keikhlasan yang salah tempat, balas dendam dari dimensi tak kasat mata, dan kebaikan yang bisa menyesatkan jika tidak hati-hati. Dan ini bukan dongeng. Ini cerita dari seseorang yang masih hidup, yang hingga kini tidak berani menyebut nama rumah sakit itu dengan lantang. Sebelum memulai kisahnya, pasang earphone-mu, biar horornya terasa lebih nyata. Kalau kamu suka cerita kayak gini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Lorong Misteri selalu punya kisah yang siap bikin bulu kuduk merinding. Hujan deras mengguyur atap seng rumah sakit itu malam itu. Suara air menetes dari talang yang bocor mengiringi detak jam dinding yang berdetak sangat lambat. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Lorong-lorong rumah sakit sepi. Lampu neon putih kebiruan menyala redup, menyisakan cahaya pucat yang tak pernah benar-benar terasa hangat. Dokter Sinta duduk sendiri di ruang jaga. Matanya berat, tangannya menopang dagu yang lelah setelah shift panjang sejak sore. Di hadapannya, secangkir kopi sachet yang sudah dingin, dan setumpuk berkas pasien IGD. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari arah lorong. Tok, tok, tok. Langkah itu lambat, teratur, seperti tak terburu-buru meskipun malam sedang gelisah. Sinta menoleh ke arah pintu, berharap itu perawat jaga yang ingin berbincang atau membawa kabar pasien. Tapi yang muncul justru wajah yang sangat ia kenal. Dokter Melati. Berjubah putih seperti biasa, rambutnya terikat rapi, wajahnya pucat namun selalu tersenyum tenang. "Tumben kamu shift malam?" tanya Sinta sambil menyambutnya dengan anggukan kecil. Melati tak menjawab. Ia hanya tersenyum dan duduk di sofa seberang. Keheningan mengisi ruang itu. Tak ada suara selain bunyi jarum jam yang mengiris malam. Sesekali, terdengar rintihan pasien dari bangsal belakang. Tapi suara itu pun seperti menjauh, seperti tenggelam dalam kabut yang tak kasat mata. Sinta menoleh padanya lagi. "Mel, kamu tadi lewat mana?" "Aku nggak lihat kamu datang." Melati menatapnya. "Lama." Lalu menjawab dengan suara yang nyaris seperti bisikan, "Aku dari lorong belakang." Seperti biasa. Sinta mengernyit. Lorong belakang? Lorong itu seharusnya ditutup sejak direnovasi 2 bulan lalu. Bahkan perawat pun tak berani lewat situ karena katanya terlalu gelap dan sering terdengar langkah tanpa wujud. Tapi Sinta mengabaikannya. Rasa kantuk mengalahkan rasa ingin tahu. Ia menatap Melati, lalu tersenyum kecil. "Kamu memang selalu misterius ya?" Tapi Melati hanya menunduk. Dan saat Sinta memejamkan mata sejenak, tak lebih dari 5 detik, suara langkah kaki itu kembali terdengar.
namun kali ini menjauh. Sinta membuka matanya. Sofa di depannya kosong. Tidak ada siapa-siapa. Secangkir kopi melati yang tadi ia lihat pun tak ada. Hanya aroma samar bunga melati, yang entah dari mana datangnya. Keesokan paginya, Dokter Sinta duduk di ruang rapat kecil bersama 3 dokter lainnya. Aroma antiseptik masih menyengat, seperti biasa setiap pagi. Ia tampak lesu, seperti baru melewati malam panjang yang tak selesai meski matahari sudah naik. Sambil menyeruput kopi pagi, pikirannya masih tertinggal pada malam sebelumnya. Pada sofa kosong. Pada aroma melati yang muncul begitu saja. Dan, tentu saja, pada sosok dokter melati. Sinta memberanikan diri bertanya pada Dokter Jafar, dokter senior yang menjabat kepala medis shift malam. "Pak, tadi malam saya sempat ngobrol sebentar sama dokter melati. Dia bilang datang dari lorong belakang. Bukannya lorong itu ditutup ya?" Dokter Jafar memandang Sinta sejenak. Lalu tersenyum aneh. "Lorong belakang yang mana, Sin?" "Yang di dekat ruang jenazah. Kan biasanya kita lewati kalau mau ke ruang ISU." Ekspresi wajah Dokter Jafar perlahan berubah. Tak lagi tenang. Ia letakkan cangkirnya dan berkata pelan, "Lorong itu sudah dibongkar total sejak tahun lalu. Sekarang tembok semua." Sinta mengernyit. "Tapi saya jelas lihat dia lewat dari sana. Bahkan semalam, saya dengar langkah kakinya mendekat dari arah situ." Perawat yang duduk tak jauh dari mereka ikut menyela pelan. "Dok, maaf ya. Tapi setahuku, dokter melati itu jarang banget masuk malam. Bahkan terakhir saya lihat, kayaknya udah lama nggak jaga." "Loh, bukannya dia sering bantu shift malam?" Sinta merasa bingung. Bahkan semalam saja mereka sempat duduk berhadapan. Dokter Jafar menatap Sinta dengan pandangan tak biasa. "Sinta, kamu tahu nggak? Melati itu memang pernah tugas malam. Tapi terakhir kali dia masuk ruang ISU itu, sudah hampir 5 tahun lalu." Sinta terdiam. Jantungnya berdetak lebih cepat. "Loh, kenapa?" bisiknya. Dokter Jafar menghela napas. "Karena 5 tahun lalu, Melati ditemukan meninggal, sendirian di ruang ISU, pas jaga malam." Ruangan mendadak hening. Seperti semua suara ditelan kabut. Sinta merasa lemas. Ada yang menggumpal di tenggorokannya. Tiba-tiba aroma melati kembali tercium samar. Padahal di ruangan itu hanya ada bau kopi dan cairan pembersih lantai. Tangannya gemetar kecil. Ia merasa ruangan itu semakin dingin. Dan di dalam benaknya, hanya satu pertanyaan yang bergema, kalau Melati sudah meninggal. Lalu, siapa yang menemaniku semalam? Malam berikutnya, Dokter Sinta kembali bertugas. Walau pikirannya penuh tanda tanya, ia mencoba bersikap profesional. Ia datang lebih awal, berharap bisa menyibukkan diri dengan pekerjaan agar tak larut dalam pikiran yang aneh-aneh. Namun sejak ia melangkahkan kaki ke rumah sakit, suasananya terasa lain. Entah kenapa malam ini lebih dingin dari biasanya. Angin terasa menusuk kulit meski tak ada jendela terbuka. Lorong-lorong tampak lebih gelap, seperti lampu-lampu sengaja diredupkan sedikit lebih dari semestinya. Ia berjalan menuju ruang jaga, menelusuri lorong panjang sambil menggenggam klipbord pasien. Sepanjang jalan, ia merasa ada sesuatu yang mengikuti. Bukan suara langkah, bukan suara napas, tapi semacam perasaan bahwa ada yang mengawasi dari balik dinding, atau dari ruang-ruang kosong yang pintunya hanya terbuka sedikit. Saat ia hampir sampai di ruang jaga, sesuatu membuatnya berhenti. Di persimpangan lorong dekat ruang laboratorium,
Ia melihat bayangan putih berdiri mematung. Hanya sekilas, tapi cukup jelas. Seorang perempuan berseragam dokter, berdiri dengan kepala sedikit tertunduk. Rambutnya panjang, terikat rapi. Baju putih. Sangat mirip Melati. Sinta membeku. Bayangan itu lalu melangkah mundur, dan menghilang begitu saja ke lorong yang gelap, tanpa suara. Jantung Sinta berdetak lebih kencang dari biasanya. Tapi ia tetap berjalan. Ia tidak ingin terlihat lemah. Mungkin cuma halusinasi, katanya dalam hati. Namun saat ia sampai di ruang jaga dan duduk, ia menyadari satu hal. Kursi di depannya, tempat Melati biasa duduk, sudah ditarik keluar, seolah seseorang tadi baru saja duduk di sana. Dan di meja itu, ada secangkir kopi. Masih hangat. Sinta menggigil. Tangannya refleks meraih cangkir itu. Ia mendekatkannya ke hidung. Aroma Melati. Seketika, ia merasa tubuhnya berat. Pandangannya berkunang-kunang. Seolah ada kabut yang menyelimuti kesadarannya. Di antara kantuk dan rasa takut, terdengar suara samar, suara lembut seorang wanita. "Aku masih di sini, Sin. Masih jaga malam." Keesokan paginya, matahari belum sepenuhnya naik ketika Dokter Sinta memutuskan mencari jawaban. Ia merasa tak sanggup memendam semuanya sendiri. Rasa takut yang mencekik dan misteri yang menumpuk membuat dadanya sesak. Ia pun menuju bagian administrasi rumah sakit, tempat semua jadwal dokter disimpan rapi sejak dulu. Ia mendekati Mbak Tari, petugas arsip yang sudah bekerja lebih dari 10 tahun. Wanita parubaya itu mengenal hampir semua dokter yang pernah bekerja di rumah sakit itu, termasuk Melati. "Mbak Tari, boleh saya lihat jadwal jaga malam bulan ini? Sama jadwal jaga dokter Melati yang terakhir?" tanya Sinta, mencoba bersikap tenang. Tari mengangguk dan membuka map lusuh berisi lembaran jadwal shift. Jemarinya yang sudah terbiasa memilah dokumen menyisir tumpukan kertas cepat dan tepat. Tapi saat sampai ke nama Melati, ia berhenti. "Loh, Sin, nama Melati nggak ada di jadwal bulan ini. Bahkan sejak awal tahun pun nggak pernah muncul lagi. Kamu yakin dia masih tugas?" tanya Tari, menatap bingung. Sinta merasa jantungnya mencelos. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Tapi, semalam dia ada. 2 malam malah. Aku bahkan sempat ngobrol sebentar. Dia duduk di sofa, minum kopi. Aku lihat sendiri, Tari memandang Sinta dengan ragu. Ia lalu membuka map yang lebih tua, dari tahun-tahun sebelumnya. Lembar demi lembar dibuka, hingga akhirnya jari Tari berhenti di satu jadwal, bulan Juli, 5 tahun yang lalu. "Ini jadwal terakhir dia," kata Tari pelan. Dia jaga malam sendirian waktu itu. Besok paginya, dia ditemukan gak bernyawa di ruang ICU. Jantungnya tiba-tiba berhenti. Gak ada tanda-tanda serangan. Tapi, matanya katanya terbuka, seperti habis lihat sesuatu yang sangat menakutkan. Sinta terdiam. Perlahan, ia duduk di kursi kayu dekat meja. Kakinya lemas. Tari melanjutkan dengan suara lebih pelan, seolah takut terdengar oleh siapapun selain mereka berdua. "Dan yang paling aneh, Sin, setelah hari itu, tiap malam Jumat, selalu ada jejak kopi hangat dan kursi yang berpindah tempat di ruang jaga. Dulu kami kira kerjaan iseng. Tapi lama-lama, semua staf shift malam bisa menebak, itu malamnya Melati." Ruangan itu menjadi sunyi. Bahkan suara printer pun seolah enggan menyela keheningan yang menggumpal.
Di kepala Sinta, hanya satu hal yang berkecamuk. Jika semua ini nyata, maka selama ini, ia bekerja bersama rekan yang seharusnya telah lama pergi. Malam itu, setelah pulang dari rumah sakit, Dokter Sinta duduk lama di kursinya. Rumah kecilnya terasa sunyi, seperti ada ruang kosong yang menempel di dinding, menggantung di langit-langit, mengintai di balik kaca jendela. Ia mencoba tidur, tapi matanya tak bisa terpejam. Bayangan Melati terus bermain dalam pikirannya. Bukan hanya sosoknya, tapi suaranya, aroma tubuhnya, hangatnya interaksi singkat mereka yang kini berubah menjadi misteri. Jam menunjukkan pukul 1 dini hari saat ponselnya tiba-tiba bergetar. Panggilan masuk, Dokter Melati. Sinta terdiam. Wajahnya pucat. Ia nyaris menjatuhkan ponselnya. Nama itu masih tertera dengan jelas, lengkap dengan foto profil Melati yang dulu sempat ia simpan. Wajah lembut dengan senyum tenang, seragam putih, dan latar belakang ruang IGD. Dengan tangan gemetar, ia tekan tombol hijau. Halo? Tak ada suara di seberang. Hanya desahan napas panjang, lembut, dan memilukan. Halo? Melati? Tiba-tiba, terdengar bisikan lirih, seperti suara dari balik kabut. Sinta, jaga malam ini sendirian ya. Seketika sambungan terputus. Sinta mematung. Napasnya tercekat. Ia membuka riwayat panggilan dan mencoba menelepon balik, tapi muncul pesan otomatis. Nomor yang Anda tuju sudah tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Tak percaya, ia buka pesan lama. Ia scroll sampai percakapannya dengan Melati bertahun-tahun silam. Chat terakhir adalah ucapan selamat ulang tahun dari Melati, 5 tahun lalu, hanya seminggu sebelum berita kematiannya. Dan kini, nama itu kembali muncul dengan panggilan dini hari. Ponselnya kembali bergetar. Kali ini, sebuah pesan masuk, "Aku masih jaga, Sin." Sampai semuanya selesai, Sinta menjerit lirih, lalu menangis. Ia tak tahu harus takut, bersedih, atau marah. Yang ia tahu, ada luka yang belum sembuh. Ada rekan kerja yang belum benar-benar pergi. Dan di malam itu, Sinta mulai sadar. Bukan hanya manusia yang memiliki janji dan tanggung jawab, bahkan arwah pun bisa terikat oleh rasa belum selesai. Pagi harinya, Sinta kembali ke rumah sakit dengan langkah pelan. Pikirannya masih dipenuhi kejadian semalam. Ia tahu, ada satu tempat yang harus ia datangi, tempat yang selama ini tak pernah ia sentuh sejak kejadian-kejadian aneh itu muncul, meja kerja Melati. Meja itu masih ada di ruang staf lantai 2, bersebelahan langsung dengan jendela besar yang menghadap ke taman belakang rumah sakit. Tak banyak yang mau duduk di situ, katanya anginnya nggak enak. Tapi pagi ini, Sinta menepi semua rasa takutnya. Ia duduk di kursi Melati, menatap permukaan meja yang sedikit berdebu. Masih ada stiker kecil berbentuk bunga melati di sudut meja. Sinta menarik napas panjang, lalu membuka lacinya satu persatu. Laci pertama kosong. Laci kedua berisi pulpen bekas, buku panduan medis, dan ID card lama milik Melati yang sedikit pudar. Namun laci ketiga terkunci. Sinta terdiam. Ia menunduk, lalu menyentuh bagian bawah laci. Jemarinya menemukan sesuatu, kunci kecil yang direkatkan dengan isolasi bening. Ia membuka laci itu perlahan. Di dalamnya, hanya ada satu benda. Sepucuk surat. Amplop coklat tipis yang mulai rapuh dimakan waktu. Di bagian depannya tertulis, "Untuk siapapun yang membaca ini setelah aku pergi." Tangan Sinta gemetar saat membuka surat itu. Tulisan tangan Melati masih rapi, walau tintanya mulai memudar.
Ia mulai membaca, akan tiba saatnya seseorang duduk di kursiku. Mungkin kamu, Sinta. Jika ya, maafkan aku karena harus meninggalkan cerita yang belum selesai. Selama beberapa bulan terakhir sebelum aku meninggal, aku merasa ada sesuatu yang mengikutiku. Bukan pasien. Bukan dokter. Tapi, sesuatu yang gelap. Setiap malam jaga, aku melihat sosok tinggi besar di ujung lorong. Dia tak pernah bicara. Tapi matanya menatap dalam seolah dia menunggu. Aku pernah mencoba menceritakan ke rekan kerja lain. Tapi mereka bilang aku stres. Aku pun diam. Tapi aku tahu, malam itu dia datang. Dan aku tahu aku tak akan bisa pergi dari rumah sakit ini meskipun tubuhku mati. Tolong bantu aku, Sinta. Jika kau bisa melihat, mendengar, dan merasakanku, tolong, bantu aku menyelesaikan apa yang belum selesai. Sinta menangis. Surat itu tak hanya berisi ketakutan, tapi juga harapan. Harapan terakhir dari rekan kerjanya, yang mungkin selama ini hanya ingin satu hal, dimengerti. Dan sejak hari itu, Sinta sadar. Ia tak bisa lagi mengabaikan kehadiran Melati. Ia harus menyelami lebih dalam misteri ini. Karena kini, bukan hanya horor yang ia hadapi, tapi permintaan tolong dari jiwa yang belum bebas. Ruang otopsi rumah sakit itu selalu dingin dan remang. Lampu neon di langit-langit berkelap pelan, seakan tak pernah bisa menyala penuh. Sejak dulu, ruang ini memang jarang digunakan, kecuali untuk kasus yang butuh visum forensik. Tapi sejak Melati meninggal, ada satu hal yang aneh. Setiap malam Jumat, tercium aroma bunga melati yang sangat kuat hari itu. Setelah membaca surat Melati, Dokter Sinta memutuskan untuk mendatangi ruang otopsi. Pintu besi berat itu masih mengeluarkan bunyi berdecit saat dibuka. Ia melangkah masuk, perlahan, suara langkah kakinya bergema pelan di ruangan kosong berkeramik putih kusam. Dan benar saja, aroma melati menyergap hidungnya. Lembut, manis, tapi terasa dingin, menusuk hingga ke hati. Sinta menoleh ke meja otopsi. Meja itu kini kosong, tapi ia tahu, di sanalah dulu tubuh Melati dibaringkan. Saat pertama kali kabar kematiannya datang, tak ada yang menyangka. Dinyatakan serangan jantung, tapi ekspresi jenazahnya, mata membelalak, tangan mencakar udara, dan tubuh kaku dalam posisi seperti orang ketakutan. Melati, bisik Sinta pelan. Angin tiba-tiba berhembus dari ventilasi atas, membuat lembaran plastik tirai penutup mengayun pelan. Dan di sela-sela tirai, bayangan putih melintas cepat. Sinta terpaku. Ia mendekat ke meja logam itu. Lalu melihat sesuatu, bekas goresan kuku di sisi meja. Masih segar. Panjang. Dalam. Seolah seseorang mencoba bertahan. Atau berusaha lari. Jantung Sinta berdegup kencang. Ia menoleh ke lemari penyimpanan dokumen di sudut ruangan. Di dalamnya, ia menemukan satu map lusuh dengan tulisan, "Kasus, meninggal mendadak Dr. Melati 5 tahun lalu." Ia membuka map itu. Ada berkas forensik, laporan visum, dan satu lembar foto jenazah Melati. Tapi yang membuat darahnya berhenti mengalir adalah ada foto kedua. Foto yang seharusnya tak pernah ada. Dalam foto itu, terlihat Sinta sedang berdiri di sisi jenazah Melati, padahal saat itu ia belum masuk ruang otopsi. Dan di belakang Sinta, ada sosok tinggi hitam berdiri diam. Matanya menyala merah. Tubuh Sinta melemas. Ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar arwah penasaran. Ada entitas gelap yang mungkin telah membunuh Melati.
dan kini mengincarnya. Setelah menemukan foto mengerikan itu di map forensik, tubuh Sinta menggigil. Namun, ia tahu ada satu bukti terakhir yang harus ia lihat. Sesuatu yang bisa memberi jawaban, atau malah menghancurkan pikirannya sepenuhnya. Rekaman CCTV malam saat Melati meninggal. Dengan langkah cepat tapi hati-hati, ia menuju ruang ITI yang berada di lantai basement rumah sakit. Di sana, tempat penyimpanan data rekaman keamanan disimpan bertahun-tahun. Petugas jaga yang bernama Pak Darto menatapnya dengan heran saat Sinta meminta akses rekaman 5 tahun lalu. Apa ini untuk laporan atau keperluan pribadi, Dok? Tanya Pak Darto, bingung. Ini untuk keperluan pribadi. Tapi penting. Tolong bantu saya, ujar Sinta sambil menatap serius. Pak Darto mengangguk. Ia membuka laci dan mengeluarkan beberapa keping hard drive. Setelah sekitar 15 menit pencarian, akhirnya ditemukan satu folder dengan label waktu dan tanggal yang sesuai. Pukul 23.49, 12 Juni 2020, ruangannya sunyi. Layar komputer mulai menampilkan video dari lorong ruang jaga malam. Kamera menyorot meja tempat Melati biasanya duduk. Awalnya biasa saja, Melati terlihat sedang menulis di jurnalnya. Tiba-tiba, lampu lorong mulai berkedip. Melati menoleh ke arah kamera, wajahnya terlihat bingung, kemudian layar gelap selama 2 detik. Saat gambar kembali muncul, Melati sudah berdiri. Tangannya gemetar. Ia melangkah perlahan ke arah lorong gelap, seolah ada yang memanggilnya. Melati, gumam Sinta lirih. Melati terus berjalan, lalu berhenti di depan pintu ruang otopsi. Tapi pintu itu, yang seharusnya selalu terkunci di malam hari, terbuka perlahan sendiri. Dari balik pintu, tampak kabut tipis menguar keluar, padahal ruangan itu tak memiliki sistem pendingin aktif. Melati tampak ragu, tapi kemudian seperti ditarik oleh kekuatan tak kasat mata, ia masuk. Dan detik itulah, kamera lorong memperlihatkan sesuatu. Bayangan tinggi besar dengan wajah kabur, tubuhnya hitam legam dan matanya merah seperti bara, berdiri di ujung lorong, memandang langsung ke arah kamera. Dan entah bagaimana, makhluk itu tersenyum. Rekaman berakhir. Pak Darto menoleh ke arah Sinta. Wajahnya pucat. Saya nggak pernah lihat ini sebelumnya. Sinta menutup mulutnya dengan tangan. Ia gemetar. Bukan hanya Melati yang melihat sosok itu, kamera menangkapnya juga. Itu artinya, apapun makhluk itu, nyata. Dan kini, Sinta sadar, Melati bukan mati karena penyakit. Melati dibunuh. Dan kini, jejak sang pembunuh tertinggal di rumah sakit ini. Rumah sakit seharusnya jadi tempat orang sembuh, bukan justru makin merinding. Tapi sejak malam Sinta menonton rekaman CCTV itu, tidurnya tak pernah nyenyak. Wajah Melati, makhluk bermata merah itu, terus menghantui pikirannya. Dan hari itu, sebuah kejadian baru kembali mengguncang. Seorang pasien laki-laki, kira-kira berusia 60-an tahun, dilarikan ke IGD dalam kondisi kejang-kejang, tubuhnya gemetar hebat, dan matanya melotot seperti melihat sesuatu yang tak kasat mata. Ia hanya bisa berkata satu kalimat berulang kali. Dokter Melati, dia masih di sini. Jangan biarkan dia mendekat. Sinta yang kebetulan bertugas malam itu langsung merinding. Ia mendekati pasien dan mencoba menenangkannya. Namun pasien itu, yang belum sepenuhnya sadar, justru menarik tangan Sinta dengan paksa dan berkata pelan, dia masih mencari siapa yang membuka pintu malam itu. Jantung Sinta seperti berhenti berdetak. Pasien itu tak mungkin tahu soal pintu ruang otopsi yang terbuka malam kematian Melati. Itu tak pernah dipublikasikan.
Bahkan, sebagian besar staf rumah sakit pun sudah lupa kejadian itu. Setelah disuntik penenang, pasien itu tertidur. Tapi sebelum matanya benar-benar tertutup, ia sempat mengucapkan kalimat yang membuat bulu kuduk Sinta berdiri. Kalau kau masih di sini, dia akan datang padamu di malam ke-40. Malam ke-40, Sinta menghitung cepat. Tepat 35 hari sudah sejak pertama kali ia mendengar suara melati di ruang jaga malam. Itu artinya, hanya tersisa 5 malam lagi. 5 malam sebelum sesuatu yang besar terjadi. Sinta terduduk di kursi sudut ruangan. Wajahnya pucat, tangannya gemetar. Ia mulai merasa, apa yang sedang ia hadapi, bukan sekadar kisah arwah penasaran. Tapi mungkin sebuah peringatan. Sebuah kutukan. Dan satu pertanyaan kini mengendap dalam pikirannya. Siapa sebenarnya yang membuka pintu malam itu? Malam itu, hujan turun perlahan. Bukan badai, tapi cukup untuk membuat rumah sakit tampak sendu. Angin meniup tirai jendela ruang perawat, menciptakan desisan halus seperti bisikan. Suasana makin mencekam. Sinta duduk sendiri di ruang jaga. Matanya sembab, pikirannya tak tenang. Sudah hampir sebulan ia dihantui rasa bersalah, rasa takut, dan pertanyaan yang tak kunjung terjawab. Hingga akhirnya, sebuah nama muncul di benaknya. Bu Nani, perawat senior yang sudah pensiun dan dulu paling dekat dengan Melati. Keesokan harinya, Sinta menemui Bu Nani di rumahnya. Wanita tua itu menyambut dengan hangat, tapi saat Sinta menyebut nama Melati, rona wajahnya berubah pucat. Kenapa kamu tiba-tiba ingat Melati? Nak, tanya Bu Nani pelan. Karena, saya rasa kematiannya tidak wajar, Bu. Dan saya juga melihat sesuatu. Bu Nani diam lama. Lalu ia berjalan ke dalam kamar, dan kembali membawa sebuah kotak kayu kecil. Kotak itu sudah tua, berdebu, dan tampak usang. Di dalamnya, terlipat rapi sebuah buku kecil, Diari Melati. Saya menyimpannya setelah pemakaman. Tak ada yang tahu. Saya juga tak pernah berani membacanya. Tapi mungkin, sekarang saatnya kamu tahu. Sinta membuka halaman pertama. Tulisan tangan Melati rapi, indah, namun semakin ke belakang, coretan itu mulai tak beraturan. Terburu-buru, bahkan seperti ditulis sambil gemetar. Di halaman terakhir, tertulis kalimat yang membuat Sinta nyaris menjatuhkan buku itu. Jika aku mati, jangan percayai siapapun di ruang jaga malam. Aku mencurigai seseorang bukan manusia. Dia bukan dokter, bukan perawat, dia hanya menyamar, dan di bawah tulisan itu, terdapat gambar tangan yang digoreskan dengan tinta merah seperti darah, dengan 3 jari. Sinta menahan napas. Bukan 5 jari manusia, tapi 3. Ia segera menutup buku itu dan menatap Bu Nani. Apa maksudnya ini, Bu? Tanyanya dengan suara bergetar. Bu Nani menunduk. Dulu, ada satu dokter yang tak pernah kami kenal. Tapi anehnya, namanya selalu ada di jadwal. Ia datang hanya malam hari, wajahnya sulit diingat. Dan, setelah Melati meninggal, dokter itu tak pernah muncul lagi. Sinta kini tahu, jawaban yang ia cari bukan di dunia manusia saja. Dan bahaya itu, bisa jadi masih berkeliaran di lorong rumah sakit, menyamar, memakai wajah orang-orang yang mereka kenal. Malam itu, setelah membaca buku harian Melati dan mendengar cerita Bu Nani, Sinta tak bisa berhenti berpikir. Pikirannya dipenuhi satu sosok, dokter malam yang tak pernah dikenal siapapun. Dokter yang hadir tanpa identitas, tak pernah tua, dan tak pernah pulang. Keesokan harinya, Sinta menyelinap ke ruang arsip rumah sakit.
Ia menunggu hingga semua staf bubar dan lampu mulai dimatikan. Dengan senter kecil dan tangan gemetar, ia menyusuri rak demi rak berdebu, mencari berkas jadwal jaga malam tahun lalu. Beberapa lembar kertas usang berhasil ia temukan. Dan di situ, ada nama yang berulang, Dr. Rahman. Aneh. Nama itu tak pernah disebut dalam rapat, tak pernah hadir saat apel pagi, dan tak tercantum di grup perawat manapun. Tapi dalam jadwal, ia selalu ada. Setiap malam. Dan lebih mengejutkan lagi, Dr. Rahman juga tercatat sebagai rekan jaga melati di malam terakhir hidupnya. Sinta mencocokkan data Simpeg, data pegawai aktif rumah sakit. Tapi nama Dr. Rahman tak terdaftar sama sekali. Lalu siapa yang selama ini berdiri di antara kami? Bisik Sinta pada dirinya sendiri. Dalam kegelisahan itu, Sinta kembali teringat sesuatu. Suster Yuli, rekan shift malam yang pernah secara tak sengaja memotret tim jaga malam beberapa bulan lalu. Ia segera menghubunginya dan memohon untuk melihat arsip foto tersebut. Yuli, meski bingung, akhirnya mengirimkan satu foto lawas, staf jaga malam yang berjejer, tersenyum di depan lorong IGD. Namun saat Sinta memperbesar gambar itu, dadanya serasa diremas. Di pojok kanan, berdiri sosok lelaki berpakaian dokter. Tapi anehnya, wajahnya kabur. Seolah kamera menolak menangkap identitasnya. Semua orang dalam foto tampak jelas, hanya pria itu yang samar, seperti bayangan. Lebih menyeramkan lagi, jika diperhatikan lebih teliti, pria itu tak memiliki bayangan di lantai. Tak ada refleksi. Tak ada jejak. Seperti bukan makhluk yang punya tubuh. Sinta tercekat. Ia mulai mengingat sesuatu yang selama ini ia abaikan. Seorang dokter malam yang pernah menyapa singkat, suaranya berat dan dalam, tapi wajahnya tak bisa ia ingat sama sekali. Dan kini ia yakin, makhluk itu masih ada di rumah sakit. Menyamar. Muncul hanya ketika malam datang dan lampu-lampu mulai redup. Malam itu rumah sakit terasa lebih dingin dari biasanya. Langit di luar mendung pekat, bulan sama sekali tak terlihat, dan lampu-lampu lorong berkedip seperti kehabisan daya. Sinta menatap jam di dinding, pukul 1.13 dini hari. Waktu di mana suara-suara biasanya mulai terdengar. Di balik kesunyian, terdengar langkah sepatu. Pelan, teratur, dan sangat familiar, bukan langkah suster. Bukan pula pasien. Langkah itu berat, seperti milik seseorang yang sudah lama tak merasakan dunia ini. Dan bersama langkah itu, menguar aroma samar bunga Kamboja, wangi yang tak seharusnya ada di rumah sakit tengah malam. Sinta berdiri perlahan dari kursinya. Ia tahu suara itu berasal dari lorong timur, lorong tua yang sudah jarang dipakai karena renovasi. Tapi entah kenapa, lampu lorong itu malam ini menyala, seakan menuntunnya. Dengan hati-hati, Sinta melangkah menuju lorong tersebut. Setiap tapaknya terasa seperti berjalan menuju pusara. Dinding di kiri kanan tampak lembab, jamur tumbuh liar, dan suara tetesan air dari plafon terdengar menambah suasana makin menyesakkan. Dan di ujung lorong, berdiri sosok lelaki berjas putih. Punggungnya membelakangi Sinta. Rambutnya hitam lebat, dan ia tampak memandangi dinding kosong di depannya. Dr. Rahman?" Suara Sinta bergetar. Sosok itu perlahan menoleh. Tapi saat wajahnya mulai terlihat, lampu lorong tiba-tiba padam. Gelap gulita. Aroma bunga Kamboja berubah menjadi bau busuk bangkai yang menyengat. Sinta menyalakan senter di ponselnya dengan tangan gemetar, dan saat cahaya itu mengenai sosok tersebut, ia tak melihat mata.
tak melihat hidung. Wajah pria itu hanya kulit halus tanpa lubang apapun. Sinta menjerit. Tapi suaranya tenggelam dalam keheningan lorong. Sosok itu mendekat, tanpa bergerak, seolah meluncur di atas lantai. Lalu terdengar bisikan serak dan dalam, "Melati sudah tahu siapa aku, maka dia harus pergi, sekarang giliranmu." Sinta berbalik dan berlari sekuat tenaga. Jantungnya berdetak tak beraturan, tangannya gemetar saat mencoba membuka pintu lorong. Tapi pintu itu tak bergerak. Terkunci rapat. Ia membanting tubuhnya ke pintu, menangis, berdoa dalam hati. Dan tiba-tiba, lampu menyala kembali. Lorong itu kosong. Tak ada siapapun. Tak ada bau apapun. Hanya suara interkom rumah sakit yang berbunyi. "Perawat Sinta, segera ke ruang jenazah. Ada pasien yang baru meninggal." Tapi, malam itu, tak ada pasien yang dilaporkan kritis. Dan nama yang muncul di laporan jenazah membuat darah Sinta mengering. Nama, Sinta Ayu Paramita. Sinta berdiri membeku di depan ruang jenazah. Seluruh tubuhnya menggigil, bukan karena dingin, tapi karena rasa takut yang menusuk hingga ke tulang sumsum. Namanya terpampang jelas di papan laporan jenazah. Sinta Ayu Paramita, 26 tahun, meninggal pukul 1.13 waktu Indonesia Barat. Waktu kematiannya, tepat saat ia melihat makhluk tanpa wajah itu. "Ini nggak mungkin. Aku masih hidup, aku," gumamnya lirih, napas tersendat. Pintu ruang jenazah terbuka perlahan. Dari dalam, seorang petugas memanggil pelan. "Perawat Sinta, silakan, sudah ditunggu." "Ditunggu? Oleh siapa?" Dengan langkah berat, Sinta masuk. Ruangan itu dingin membeku, berbau alkohol bercampur formalin. Di tengah ruangan, sebuah kantong mayat berwarna abu-abu tergeletak di atas meja baja. Tubuh di dalamnya ditutup rapat. Petugas memberi isyarat. "Silakan buka, buat konfirmasi identitas." Sinta menelan ludah. Dengan tangan gemetar, ia membuka resleting kantong itu. Pelan, sangat pelan. Sampai akhirnya, terlihatlah wajahnya sendiri. Wajahnya. Bukan orang lain. Bukan orang mirip. Tapi benar-benar dirinya sendiri. Dengan seragam perawat yang sama. Luka lebam di leher. Mata membiru seperti orang mati lemas. Sinta mundur beberapa langkah, hampir jatuh. "Tidak, ini pasti salah, ini nggak mungkin aku." Petugas hanya menunduk. Wajahnya datar, suaranya monoton, seperti mesin. Semua yang melihat wajahnya akan digantikan. Karena yang kau lihat malam tadi, bukan manusia. Sinta memandang sekeliling. Ruangan itu mulai berubah. Dindingnya jadi lembab, lampu berkelap-kelip. Bayangan-bayangan muncul di sudut ruangan, bayangan orang-orang yang dulu hilang di rumah sakit ini. Termasuk Melati. Lalu suara berat dan serak terdengar lagi, tak berasal dari satu titik, tapi menggema dari setiap sisi. "Kau sudah terlalu dekat. Sinta, sekarang kau tahu rahasia kami, dan rahasia tidak boleh dibawa keluar." Sinta menjerit, berlari ke pintu. Tapi begitu tangannya menyentuh gagang pintu, ia terpantul, seolah dinding besi itu menolaknya. Ia membentur lantai, lututnya berdarah. Ia menangis, berdoa, dan berteriak. Tapi dari balik pintu, tak ada yang datang. Hanya bisikan lirih yang terus terdengar, "Sinta sudah mati, yang ada di luar nanti, bukan kau lagi."
Pagi menjelang. Cahaya matahari mulai menerobos jendela-jendela rumah sakit yang kusam. Para perawat berganti shift, suasana kembali sibuk seperti biasa. Namun tak ada yang tahu bahwa pagi itu ada sesuatu yang berbeda berjalan di antara mereka. Seorang perempuan berambut panjang, berseragam putih rapi, keluar dari ruang jenazah dengan langkah tenang. Wajahnya teduh. Matanya tampak sayu, seperti menahan kantuk. Semua tampak biasa. Tapi bagi yang memperhatikan lebih dekat, ada sesuatu yang janggal. Sinta tak berkedip. Ia melangkah melewati lorong rumah sakit seperti bayangan. Beberapa rekan menyapa, tapi ia hanya tersenyum kecil, senyum yang dingin dan hampa. Seperti wajah yang hanya meniru bentuk kehidupan, tanpa jiwa di dalamnya. Pagi, Sinta. Tumben pagi-pagi banget, semangat ya, sapa perawat Dita. Sinta menoleh perlahan, matanya kosong. Ia mengangguk, tanpa berkata apapun. Lalu berjalan pergi tanpa suara. Dita hanya tertawa kecil, menganggap Sinta sedang lelah atau belum ngopi. Tapi setelah ia lewat, suhu lorong tempat ia berjalan terasa menurun drastis. Bahkan paku di dinding tampak berembun. Sementara itu, Dr. Rahman, yang selama ini jadi rekan terdekat Sinta, hanya berdiri diam dari kejauhan. Ia menatap Sinta dengan sorot tajam. Tangan di balik jas putihnya mengepal. Ia tahu yang keluar dari ruang jenazah itu bukan Sinta. Karena ia pernah melihat kejadian yang sama bertahun-tahun lalu, saat seorang perawat lain, perawat melati, mengalami hal serupa. Dinyatakan meninggal, tapi esok harinya, berjalan kembali seolah tak terjadi apa-apa. Dan sejak saat itu, satu demi satu orang yang dekat dengannya menghilang tanpa jejak. Rahman menunduk, wajahnya muram. Ia sudah terlambat menyelamatkan melati. Dan kini, Sinta menjadi korban berikutnya. Namun kali ini, ia tidak akan diam. Di tangannya tergenggam sebuah benda kuno berbentuk segitiga, warisan dari sang kakek, seorang dukun tua yang pernah berkata, "Jika kau melihat yang hidup dengan wajah yang mati, jangan diam. Itu bukan manusia. Itu titisan yang menuntut tubuh baru." Rahman sadar, tubuh itu hanya cangkang. Sinta yang asli sedang terperangkap. Dan ia akan menembus lorong tergelap di rumah sakit ini demi membawa rekannya kembali. Tapi waktu tidak banyak. Karena malam nanti, jika Sinta menatap bulan penuh di atap gedung, jiwanya akan hilang selamanya. Malam merambat turun, menghitamkan langit di atas rumah sakit tua itu. Angin menerobos sela-sela jendela yang retak, membawa bisikan yang tak bisa dipahami. Di lantai bawah, ruangan yang sudah lama tidak digunakan kembali terbuka, ruang bedah lama. Tempat itu telah ditutup bertahun-tahun karena insiden tragis, tapi malam ini, cahaya lilin kembali menyala di dalamnya. Dr. Rahman berdiri di tengah ruangan, napasnya berat. Di depannya, terhampar lingkaran garam, bunga melati layu, dan selembar foto Sinta yang kini telah hangus di salah satu sudutnya. Ia membaca mantra dalam bahasa kuno Bugis yang diajarkan oleh kakeknya. Suaranya bergetar. Bukan karena ragu, tapi karena tahu, ia sedang memanggil makhluk dari batas alam kematian. Wahai roh yang terkurung, jika masih kau simpan cahaya kehidupan, tunjukkan dirimu. Lampu di ruangan padam seketika. Lilin bergetar, apinya menjilat liar. Bau amis darah memenuhi udara. Dari balik dinding besi ruang bedah, terdengar tangisan lirih. Seorang perempuan terdengar jelas memanggil nama Rahman dengan suara yang serak dan penuh putus asa. "Dok, tolong
Aku di sini, itu suara Sinta. Tapi bersamaan dengan itu, suara lain muncul, lebih dalam, lebih berat, seperti keluar dari kerongkongan yang tak manusiawi. Dia milik kami, jangan ganggu urusan kami. Ruang bedah bergetar. Bayangan-bayangan menggeliat di langit-langit. Suara alat bedah tua berdenting sendiri, seolah dipakai oleh tangan tak terlihat. Rahman berlutut, darah menetes dari hidungnya. Ia tahu, ritual ini bisa menghabisi raganya jika gagal. Namun ia terus membaca, menguatkan niat. Ia tidak hanya ingin menyelamatkan Sinta. Ia ingin mengakhiri siklus jahat yang selama ini bersarang di rumah sakit ini. Tiba-tiba, di sudut ruangan, muncul sesosok bayangan. Rambut aut-autan, tubuh gemetar, mata berlinang. Sinta. Tapi tubuhnya transparan, setengah hilang. Aku tak bisa keluar, Dok. Aku terikat. Rahman meraih benda segitiga dari kantong jasnya, menaruhnya di lantai dalam lingkaran, dan berteriak, "Kalau kau memang masih punya kehendak hidup, rebut kembali tubuhmu." Sekarang, dinding ruangan memecah, dan teriakan mengerikan terdengar. Dari atas, sesosok makhluk besar, mirip manusia, tapi wajahnya tertutup kulit seperti dibalut perban, menerjang masuk. Ritual belum selesai. Pertarungan antara jiwa dan penguasa tubuh baru saja dimulai. Langit di atas rumah sakit menggulung kelam, dan kilat sesekali menyambar tanpa suara. Di dalam ruang bedah yang usang dan beku, ritual penyelamatan jiwa berubah menjadi arena pertarungan spiritual antara kehidupan dan kematian. Sinta, yang kini hanya berupa sosok astral, berdiri gemetar di dalam lingkaran garam. Wajahnya dipenuhi ketakutan, tubuhnya nyaris transparan. Sedangkan di luar lingkaran itu, makhluk yang menempati tubuhnya kini memperlihatkan wujud aslinya. Tingginya 2 meter, berkulit kelabu legam, dan wajahnya tampak seperti topeng manusia yang dilekatkan paksa. Bola matanya kosong, tapi memantulkan cahaya lilin seperti kaca, mengerikan dan tanpa jiwa. Dia sudah jadi wadahku, tubuh itu milikku. Gera makhluk itu dengan suara berlapis seperti 2 suara bertabrakan. Rahman berdiri di hadapan makhluk itu, wajahnya pucat tapi matanya penuh keberanian. Dengan gemetar, ia angkat benda segitiga peninggalan kakeknya. Tubuh ini bukan milikmu. Ia masih hidup. Ia belum menyerah, makhluk itu mengaum, melompat menabrak dinding tak kasat mata yang dibuat dari mantra. Tubuhnya terpental, mengeluarkan jeritan yang memekakan telinga. Sekilas, kilatan cahaya dari simbol di lantai menyala terang. Tapi Rahman tahu, waktunya hampir habis. Batas antara dunia nyata dan gaib semakin tipis. Sinta mulai menangis. "Aku tidak kuat lagi, Dok, aku takut." "Kau harus lawan, Sinta," jawab Rahman dengan lirih. "Dia hanya kuat karena kau lemah. Tapi kau bukan wanita lemah. Kau perawat yang sudah menolong banyak nyawa. Sekarang, selamatkan dirimu sendiri." Makhluk itu mengeluarkan tangan hitam panjang, menembus batas lingkaran, mencoba menarik jiwa Sinta keluar. Dan saat jari-jari kegelapan itu hampir menyentuh wajah Sinta, tubuhnya bersinar. Dari tubuh astralnya muncul kilatan cahaya putih yang menyilaukan. Cahaya itu mendorong makhluk itu mundur, membuatnya meraung marah dan memekakan telinga. Ruangan gemetar, jendela pecah. Sesuatu dalam diri Sinta bangkit. Rahman berlutut, menekan simbol segitiga dengan darahnya sendiri. "Kembali ke tempat asalmu. Ini bukan duniamu," teriaknya. Simbol itu menyala lebih terang dari sebelumnya, membakar makhluk itu perlahan, membuat kulitnya meleleh seperti lilin.
Sinta terlempar ke lantai, dan tubuhnya yang asli, yang selama ini kosong, menjerit keras dari lantai 4. Rahman menoleh cepat. Ia tahu, roh Sinta sedang kembali. Tapi pertanyaannya sekarang, apakah tubuh itu masih bisa menerima jiwanya kembali? Atau sudah sepenuhnya menjadi milik entitas itu? Rintik hujan mulai jatuh di luar rumah sakit, menghantam kaca-kaca pecah di lantai atas seperti irama doa yang tertunda. Petir tak lagi menyambar, tapi udara terasa semakin berat, seolah seluruh dunia sedang menahan napas. Di ruang rawat lantai 4, tubuh Sinta yang sebelumnya koma kini bergerak pelan. Jari-jarinya menggeliat, matanya terbuka perlahan, memantulkan bayangan langit-langit yang temaram. Namun, sesuatu terasa ganjil. Matanya, dua-duanya tidak sama. Satu tampak seperti mata Sinta yang lembut dan penuh kasih. Tapi satu lagi, tampak gelap, pekat, dan dingin. Mata milik entitas yang selama ini menguasai tubuhnya. Rahman berlari menaiki tangga. Napasnya terengah, tubuhnya berlumur keringat dan darah segar dari hidung. Ia buka pintu ruang rawat dengan tergesa. Dan di sanalah Sinta duduk di ranjang, kepala tertunduk. "Sinta?" bisiknya lirih, perempuan itu menoleh perlahan. Wajahnya setengah teduh, dan setengah mengerikan. Senyumnya seolah menahan dua kepribadian yang saling tarik-menarik dalam satu tubuh. "Aku, kembali, Dok," ucapnya pelan. "Tapi, ada yang ikut bersamaku." Rahman mundur setapak. Suasana kamar mendadak berubah dingin. Bahkan lampu-lampu di lorong padam satu persatu, seperti tanda peringatan dari alam. Jiwanya tidak mau pergi. Ia bersembunyi di dalam rasa sakitku, lanjut Sinta. Dia menempel pada bagian paling gelap dari diriku. Tiba-tiba, tangannya menggenggam ranjang begitu kuat hingga besi berderit. Kadang aku merasa ingin menolong pasien. Kadang aku merasa ingin membunuh mereka satu persatu. Rahman berdiri di ambang ketakutan dan rasa bersalah. Ia telah menyelamatkan Sinta, tapi tidak sepenuhnya. Ritual itu menyelamatkan tubuh dan menyatukan jiwa, namun gagal memisahkan mana yang manusia, mana yang iblis. Sinta kini adalah dua entitas dalam satu tubuh. Malam itu, Sinta ditahan di ruang isolasi. Tapi ia tidak menjerit atau menangis. Ia hanya duduk, menatap jendela, sambil sesekali tertawa pelan dan berbicara pada bayangannya sendiri. "Kita di sini sekarang, ya kan? Dan mereka semua akan tahu betapa sakitnya menjadi korban." Rumah sakit itu kini tak lagi sama. Meskipun lampu menyala dan pasien kembali dirawat seperti biasa, ada suasana mencekam yang tak terlihat tapi terasa. Para perawat saling berbisik, dan para dokter mulai mencari-cari alasan untuk tidak berjaga malam. Lantai 4 menjadi momok. Sinta kembali bekerja. Ya, dengan alasan mukjizat, manajemen membiarkannya kembali ke tugas. Tak ada yang tahu pasti apa yang terjadi selama koma. Tapi semua menyadari satu hal, Sinta yang sekarang berbeda. Gerakannya masih lembut, senyumannya masih manis. Tapi matanya menyimpan dua cerita. Satu adalah kasih seorang perawat, dan satu lagi adalah sesuatu yang jauh lebih dalam, lebih kelam, dan lebih haus. Malam itu, seorang pasien lansia memanggil dengan bel berbunyi cepat. "Perawat, perawat, ada yang masuk kamar saya." Sosok tinggi, mukanya, bukan manusia, Rahman yang jaga malam langsung bergegas. Tapi saat ia tiba, hanya ada Sinta di sana, sedang memegang tangan pasien yang pucat ketakutan. "Tidak apa-apa, Pak. Mungkin Bapak mimpi buruk ya?" Ucapnya lembut, namun dengan sorot mata tajam mengintimidasi. Rahman memandangi keduanya. Pasien itu gemetaran,
menunduk, dan menolak bicara lebih jauh. Tapi matanya seperti memohon, "Selamatkan aku." Beberapa hari setelahnya, pasien itu meninggal. Tidak wajar, tidak masuk akal. Tapi hasil visum menyatakan serangan jantung biasa. Tidak ada yang bisa membuktikan apapun. Namun Rahman tahu. Ia tahu sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh logika medis. Sinta bukan hanya menyimpan rahasia, dia menjadi rahasia itu sendiri. Dan setiap malam, dari pantulan kaca ruang dokter, Rahman sering melihat sesuatu. Sinta berdiri di belakangnya. Tapi ketika ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Hingga suatu malam, ia menemukan catatan lama milik kepala rumah sakit terdahulu, dokter yang hilang secara misterius. Isinya sederhana tapi mengerikan. Jika kau melihat Sinta dengan dua bayangan, jangan menunggu pagi. Pergilah, dan jangan pernah kembali. Malam yang dingin menggigit tulang, dan lorong rumah sakit itu terasa seperti labirin tanpa akhir. Rahman berjalan dengan hati-hati, setiap langkahnya bergema di sepanjang koridor kosong. Di balik pintu kaca ruang perawatan, ia melihat Sinta berdiri diam, wajahnya datar tanpa ekspresi. Namun, yang membuat jantung Rahman berdegup lebih kencang adalah bayangan kedua yang selalu mengikuti Sinta. Bayangan itu tak pernah jelas. Kadang membentuk sosok samar yang berdiri tepat di belakangnya, kadang tampak melayang dengan gerakan tak wajar. Rahman mencoba mengabaikannya, tapi rasa penasaran dan ketakutan bercampur menjadi satu. "Sinta, kau baik-baik saja?" tanyanya dengan suara bergetar. Perempuan itu berbalik perlahan, tatapannya menusuk seolah menyimpan rahasia yang dalam. "Aku tidak sendiri lagi, Dok. Aku dan dia, kami terikat," jawabnya lirih. Rahman merasa ada sesuatu yang salah. Ia tahu dia harus membantu, tapi juga takut kalau usaha itu justru membawa malapetaka. Malam itu, Rahman melihat dengan mata kepala sendiri ketika bayangan itu keluar dari tubuh Sinta dan bergerak bebas di lorong, menatap kosong ke arah jendela. Saat ia mencoba mendekat, bayangan itu menghilang. Rahman sadar, bukan hanya tubuh Sinta yang terperangkap, tapi juga jiwanya, terpecah antara dua dunia. Ia bertekad untuk menemukan cara mengusir bayangan itu, sebelum semuanya terlambat. Namun, pertanyaan terbesar yang membekas di pikirannya adalah, apakah jiwa manusia bisa benar-benar dipisahkan dari kegelapan yang sudah mengendap di dalamnya? Malam itu, hujan turun deras sekali, membasahi setiap sudut rumah sakit yang sepi. Rahman berdiri di depan ruang isolasi lantai 4, jantungnya berdegup kencang penuh kecemasan. Di dalam sana, Sinta berjuang antara dua jiwa yang saling tarik-menarik, antara hidup dan mati, antara manusia dan kegelapan. Ia menghela napas panjang dan membuka pintu. Di dalam, Sinta duduk di kursi roda, matanya kosong tapi penuh dengan pergulatan batin yang tak terlihat. "Sinta, kau harus melawan. Aku di sini untuk membantumu," ucap Rahman dengan suara lembut namun tegas. Bayangan gelap yang selama ini menghantui tubuh Sinta mulai muncul perlahan, memenuhi ruangan dengan hawa dingin menusuk. Suara bisikan terdengar samar, penuh amarah dan dendam. "Dia tidak mau pergi," kata Sinta pelan. "Tapi aku ingin bebas, aku ingin kembali jadi manusia." Rahman mengangkat tangan, mengucapkan doa dengan suara gemetar, memohon agar cahaya mengusir kegelapan. "Ingatlah, Sinta, kekuatanmu lebih besar dari bayangan itu. Jangan menyerah pada kegelapan dalam dirimu." Pertarungan jiwa dan raga berlangsung. Sinta menggeliat, menjerit, dan menangis sekaligus. Tapi perlahan, cahaya mulai menerangi matanya yang gelap.
Ketika fajar menyingsing, tubuh Sinta terlelap dalam damai yang tak pernah ia rasakan selama ini. Pesan moral dan nasihat. Dalam hidup, terkadang kita bertemu dengan bayangan gelap yang mengintimidasi jiwa kita sendiri. Rasa takut, dendam, luka lama yang belum sembuh. Namun, seperti Sinta, kita harus percaya bahwa di dalam diri kita ada kekuatan untuk melawan dan menyembuhkan. Jangan biarkan kegelapan menguasai, karena setiap jiwa manusia berhak mendapatkan cahaya dan kebebasan. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Lorong Misteri akan selalu punya kisah yang siap bikin bulu kuduk merinding, dan jika mau request judul cerita, silahkan komen di kolom komentar di bawah. Kami akan buatkan untuk kalian.